Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak pagi ini? Sehat semua ya? Tetap semangat ya. Sebelum Bapak menjelaskan video pembelajaran kali ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah diturunkan dengan Ummul Quran, yakni suratul Fatihah. Mari kita baca bersama-sama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita awali dengan pembacaan doa belajar. Mari kita bersama-sama anak-anak membacanya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dalam pembelajaran kali ini anak-anak, di pagi ini kita akan belajar Al-Quran Hadis bab 5 tentang hadis keutamaan sholat berjamaah. Mari kita lihat, kita amati pada layar di depan ini. Pada peta konsep kali ini, Bapak akan menjelaskan, menerangkan tentang keutamaan hadis sholat berjamaah. Sholat berjamaah yang akan Bapak jelaskan yakni pengertian sholat berjamaah. Yang kedua, hadis keutamaan sholat berjamaah. Yang ketiga, yakni kandungan hadis sholat berjamaah. Yang keempat, nilai-nilai keutamaan sholat berjamaah. Sebelum Pak Ustadz atau Bapak menjelaskan keutamaan sholat berjamaah atau hadis keutamaan sholat berjamaah, alangkah baiknya Bapak akan menjelaskan pengertian sholat itu sendiri. Dalam beberapa kitab fikih, pengertian sholat berjamaah terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengertian sholat, bukan sholat berjamaah, pengertian sholat dalam beberapa kajian kitab fikih terdapat dua. Pertama, pengertian sholat menurut bahasa. Sholat menurut bahasa adalah doa. Berarti yang kita kerjakan mulai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya adalah doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana doa kita ini diterima oleh Allah? Bagaimana doa kita ini dikabulkan oleh Allah? Harus memenuhi
ketentuan-ketentuan syariat, harus memenuhi syarat dan rukunnya, harus mengerjakan kewajiban sholat, harus menjauhi larangan-larangan sholat, perkara yang membatalkan sholat, dan melakukan perkara yang diharamkan sholat. Sedangkan pengertian sholat menurut syariat adalah ucapan, pekerjaan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan beberapa syarat yang dikhususkan. Artinya apa? Kalau menurut kitab yang di beberapa kitab fikih, sholat adalah menurut syariat aqwalun wa af'alun, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan beberapa syarat yang dikhususkan, yakni menurut syariat adalah aqwalun wa af'alun muftatahun bitakbiri muhtatamun bitaslimi bisyaraiti mahsusatin. Artinya apa? Ucapan, pekerjaan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan beberapa syarat yang dikhususkan. Berarti sholat itu adalah yang kita kerjakan mulai sholat subuh sampai sholat isya adalah ucapan, tingkah laku atau pekerjaan kita yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan beberapa syarat yang dikhususkan. Berarti ada syarat-syarat yang harus kita penuhi untuk sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita akan mempelajari pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah merujuk pada aktivitas sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Sholat ini dilakukan minimal 2 orang. Dengan salah satu menjadi imam dan lainnya menjadi makmum. Artinya apa? Sholat berjamaah itu minimal dikerjakan 2 orang. Yang satu menjadi imam dan yang satu menjadi makmum. Seperti gambar yang ada di layar ini. Yang satu menjadi imam, yang satu menjadi makmum. Kalau dikerjakan 2 orang, berarti sudah terhitung kita mengerjakan sholat berjamaah. Lebih banyak makmumnya, lebih baik. Kenapa? Karena sholat berjamaah dilaksanakan secara bersama-sama. Minimal sholat berjamaah itu dilaksanakan atau dikerjakan 2 orang. Yang satu menjadi makmum, sedangkan yang satu menjadi imam. Dari peta konsep yang di atas, kita akan mempelajari, Bapak akan menjelaskan tentang hadis keutamaan sholat berjamaah. Hadis tersebut adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. Dari Umar radhiyallahu an. Sholatul jamaati afdalu min sholatil faqdi bisaba'i wa isyrina darajatan. Rawahu
Al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Yang artinya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Pada gambar di atas tadi ada di dalam pengertian sholat ada orang sholat, gambar orang sholat sendirian. Kalau kita mengerjakan sholat sendirian, berarti kita sudah mengerjakan atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita sudah melaksanakan perintah Allah. Ditambah kita melaksanakan perintah Allah berupa sholat tadi secara bersama-sama atau berjamaah. Berarti kita melaksanakan perintah Allah dengan sempurna. Kewajiban ditambah sunnah kita untuk berjamaah. Berarti kita melaksanakan perintah Allah apa? Perintah Allah secara sempurna dengan berjamaah. Adapun di peta konsep yang nomor 3, yakni kandungan keutamaan sholat berjamaah. Pada kandungan keutamaan sholat berjamaah ini anak-anak, yang pertama, yakni sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Artinya apa? Kalau kita sudah mengerjakan perintah sholat 5 waktu dari subuh sampai isya, berarti kita sudah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah kita mengerjakan sholat perintah Allah berupa sholat itu apa? Kita melaksanakannya dengan berjamaah atau secara berjamaah. Berarti kita melaksanakan sholat berjamaah itu atau setelah kita melaksanakan sholat itu secara berjamaah, berarti kita lebih utama, lebih baik. Nah, kenapa? Kita melaksanakan sholat, berarti kita melaksanakan perintah Allah. Sedangkan kita melaksanakan sholat dari subuh sampai isya secara berjamaah, berarti kita sudah sempurna melaksanakan perintah Allah. Yang nomor 2, amalan yang menghindarkan dari siksa api neraka. Kandungan keutamaan sholat berjamaah yang nomor 2, yakni amalan sholat berjamaah itu dapat menghindarkan diri kita yang mengerjakan sholat berjamaah dari siksa api neraka. Kok bisa Pak Ustadz? Kok bisa Bapak? Karena apa? Karena kita sudah mengerjakan sholat sendiri itu, kita sudah melaksanakan perintah Allah. Ditambah kita menjalankan perintah sholat tersebut secara berjamaah. Ya, berarti kita melaksanakan perintah Allah lebih sempurna. Berarti kita terhitung amalan kita, perbuatan kita melaksanakan perintah Allah lebih utama. Yang nomor 3, dari kandungan hati sholat berjamaah menyelamatkan dari sifat munafik. Kenapa kita kok terselamatkan dari sifat munafik? Anak-anak, coba kita lihat, kita angan-angan. Kalau sholat berjamaah, tentunya kita melaksanakan sholat berjamaah sebagai makmum, wajib mengikuti gerak-gerik dari imam, ya kan? Berarti kita sudah taat kepada imam. Orang yang taat kepada imam, ketika imam rukuk kita ikut rukuk, ketika imam i'tidal kita ikut i'tidal, ketika imam membaca suratul Fatihah sampai ayat waladdallin, kita mengucapkan amin secara bersama-sama dengan imam. Berarti apa? Berarti kita melaksanakan perintah Allah dengan sempurna. Makanya kita orang yang melaksanakan, orang yang taat kepada imam terhindar dari sifat munafik. Yang nomor 4, dari kandungan keutamaan sholat berjamaah,
Sholat berjamaah bisa meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat. Kok bisa gitu, Bapak? Coba, kalau kita sholat sendirian, tentunya kekhusyuan kita ketika mengerjakan sholat itu tidak full, tidak bisa khusyuk. Kadang orang sholat itu dalam keadaan susah, dalam keadaan payah, dalam keadaan bepergian dia, dalam keadaan capek. Ketika sholat dia ingat pada pekerjaannya. Nah, karena kekhusyuan sholat itu menjadi tolak ukur diterimanya sholat. Sholat berjamaah, yang satu makmum ini tidak khusyuk tertolong dari imam makmum yang lain. Imam tidak khusyuk tertolong dengan makmum yang lain. Artinya sholat berjamaah bisa meningkatkan peluangnya ibadah sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan saling menopang, saling mendorong, saling menyempurnakan sholat dengan jamaah-jamaah yang lain. Yang nomor 5, kandungan keutamaan sholat berjamaah yang nomor 5, yakni sholat berjamaah bila dikerjakan secara berjamaah. Sholat bila dikerjakan secara berjamaah dapat diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Anak-anak, artinya apa? Kita kalau sholat sendirian saja sudah terhitung melaksanakan, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kemungkinan besar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi melaksanakan sholat perintah sholat itu secara berjamaah, berarti melaksanakan perintah Allah itu lebih sempurna, lebih afdol. Maka diampuni segala dosa oleh Allah itu besar kemungkinan akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pentakonsep yang nomor 4, yakni nilai-nilai keutamaan sholat berjamaah. Pada poin nomor 4 ini ada nilai-nilai keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama, kita bisa saling bersilaturahim dengan tetangga atau teman, bahkan dengan siapa saja yang ada di dalam masjid, yang ada di dalam musola. Kalau kita mengerjakan sholat berjamaah di masjid, di musola, tentunya kita dapat silaturahim dengan tetangga kita. Setelah mengerjakan sholat, kita akan bertegur sapa. Kita akan bersalaman dalam sholat tersebut setelah mengerjakan sholat. Yang nomor 2, nilai-nilai keutamaan yang nomor 2, bisa saling bertukar pikiran atau tukar pendapat dengan tetangga atau teman. Dapat dipastikan, kalau kita setelah sholat, pasti jamaah tidak akan pulang semuanya. Ada yang mengerjakan sholat sunnah, setelah membaca aurat-aurat dalam sholat, pasti akan bertemu, pasti akan tegur sapa dan akan mengungkapkan keluh atau keluh kesah dari jamaah tersebut. Yang nomor 3, bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi di antara sesama jamaah. Nilai-nilai keutamaan sholat berjamaah yang nomor 3, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di antara sesama jamaah. Pasti di antara banyak jamaah tadi ada masalah-masalah yang melekat pada jamaah yang lain. Maka akan bisa menyelesaikan ketika orang itu sering berkumpul dalam kebaikan. Yang nomor 4, nilai-nilai keutamaan sholat berjamaah yang nomor 4, yakni
bisa mengetahui keadaan tetangga dan teman kita. Tentunya kalau panjenengan, kalau sampai anak-anak, kalau kamu anak-anak sholat hanya di rumah, tidak berjamaah di rumah, maka kamu tidak akan mengetahui kondisi tetangga kamu. Di mana ya si Ahmad tuh nggak pernah berjamaah? Di mana si Muhammad tidak ada berjamaah? Maka nilai-nilai keutamaan berjamaah yang nomor 4 adalah bisa mengetahui keadaan tetangga kita. Yang nomor 5, dari nilai-nilai keutamaan sholat berjamaah dapat menumbuhkan jiwa sosial dan kebersamaan. Sudah Bapak terangkan tadi di atas. Kenapa kok dapat menumbuhkan jiwa sosial dan kebersamaan? Kenapa? Di dalam sholat saja. Anak-anak di dalam saja. Ketika si makmum satu tidak khusyuk, akan tertolong kekhusyukan dengan makmum yang lainnya. Bahkan ketika imam tidak khusyuk, akan tertolong dengan kekhusyukan makmum yang lainnya. Nah ini, berarti dapat menumbuhkan jiwa sosial. Jiwa saling tolong menolong, jiwa kebersamaan antara makmum dan imam. Yang nomor 6, dapat menambah erat rasa persaudaraan. Ketika kita sholat berjamaah, setelah membaca aurat, banyaklah di antara musola-musola atau masjid yang membaca aurat dan ditutup dengan doa. Doa itu untuk kita semua, doa itu untuk kaum muslimin. Maka setelah berdoa, maka ada saling tegur sapa dan saling bersalaman. Akan menambah erat rasa persaudaraan. Tumbuh rasa persaudaraan karena berjamaah. Yang nomor 7 dari nilai-nilai keutamaan sholat berjamaah anak-anak, yakni menumbuhkan rasa kasih sayang dan saling tolong menolong. Dengan berjamaah, dengan sholat berjamaah kita akan tumbuh rasa kasih sayang kita dan akan tumbuh saling tolong menolong sesama jamaah. Nilai-nilai keutamaan sholat berjamaah yang nomor 8 anak-anak, yakni dapat meningkatkan kedisiplinan. Seorang makmum ketika sholat berjamaah akan senantiasa mengikuti gerakan imam sampai selesai dan berada di belakang imam. Tidak mungkin seorang makmum selalu mendahului imamnya dan berada di depannya imam. Tidak akan mungkin. Karena sholat berjamaah itu imam di depan, makmum di belakang. Kalau ada makmum melaksanakan sholat berjamaah tapi mendahului imam, maka makmum terhitung mengerjakan perkara yang diharamkan dalam sholat. Bila dikerjakan secara berturut-turut mendahului imam, maka sholatnya akan batal. Bila dikerjakan makmum mendahului imam secara 2 kali berturut-turut, atau 3 kali berturut-turut, maka makmum dengan sendirinya akan melakukan perkara yang membatalkan sholat bila makmum tidak langsung mufaroqah. Paham anak-anak ya? Nah, coba anak-anak sekarang kita akan mengartikan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Coba kita baca keutamaan atau hadis sholat berjamaah. Kita artikan secara bersama-sama anak-anak. Kita baca secara bersama-sama dulu. Mari. Sholatul jamaati afdhalu min sholatil faqdi bisab'i wa isrina darajat. Yang artinya sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendirian dengan pahala 20 derajat. Artinya, kita bila mengerjakan sholat berjamaah sendiri 1 derajat. Bila berjamaah atau berjamaah, berarti kita mendapatkan pahala 20 derajat. Nah, ini artinya. Coba anak-anak kita potong-potong hadis tersebut. Kita ambil per kata atau per
lafaz. Sholatul jamaati. Sholat berjamaah itu afdolu, lebih utama. Min sholatil fardhi, daripada sholat sendirian. Bisa ba'i wa isrina, dengan pahala 20 derajat. Dengan pahala 27 darajatan derajat. Coba kita gabungkan lebih banyak kata-kata tersebut, lafaz tersebut. Sholatul jamaati, sholat berjamaah itu afdolu min sholatil fardhi, lebih utama daripada sholat sendirian. Bisa ba'i wa isrina darajatan, dengan pahala 27 derajat. Jadi anak-anak dalam mengartikan atau melafatkan, menerjemahkan hadis sholat berjamaah, kita ambil sepotong atau ambil selafaz, sekalimat-kalimat dari hadis berjamaah, dan kita artikan sesuai dari kalimat yang kita potong. Nah, ini nanti anak-anak kalau sudah hafal, ya bisa dipraktekkan. Bagi yang belum hafal, ditambah peningkatan belajarnya. Pada poin B, poin kesimpulan dari hadis sholat berjamaah. Hadis adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Lebih lengkapnya, hadis adalah ucapan, perkataan, tingkah laku, tindakan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kesimpulan selanjutnya, yakni hadis merupakan sumber pedoman umat Islam yang kedua setelah Al-Quran. Jadi hadis ini, ucapan, tingkah laku, perbuatan Nabi Muhammad merupakan sumber pedoman umat Islam yang kedua setelah Al-Quran. Jadi umat Islam dalam mengambil hukum-hukum syariat bisa mengambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW dalam melaksanakan hukum-hukum syariat. Yang selanjutnya, kesimpulan yang selanjutnya, yakni sholat adalah ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sholat merupakan perintah Allah langsung kepada Nabi Muhammad untuk kita. Artinya apa? Sholat adalah perintah Allah langsung melalui Nabi Muhammad untuk kita, makhluk Allah atau hamba Allah. Jadi sholat ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat, kesimpulan selanjutnya, sholat itu diwajibkan bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Sholat, ya, kalau kita sudah sholat berarti kan kita melaksanakan perintah Allah. Ditambah kita sholat berjamaah, berarti kita melakukan perintah Allah secara apa? Secara sempurna. Sholat itu diwajibkan bagi setiap orang Islam, baik laki-laki atau perempuan. Di beberapa kitab fikih dijelaskan kewajiban orang Islam yang sudah mukallaf, artinya orang yang balik dan berakal, baik laki-laki atau perempuan, wajib melaksanakan perintah sholat 5 waktu. Sholat yang harus kita kerjakan dalam sehari semalam atau 24 jam, ya ada 5, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Zuhur 2 rakaat. Subuh, subuh 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Berarti sholat zuhur
4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat. Tadi 17 rakaat. Ya. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua, bukan yang kelima. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi, sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Ya, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, membayar zakat, berpuasa, dan mengerjakan haji bagi yang mampu. Sholat berjamaah dilakukan secara bersama-sama. Paling sedikit minimal orang dikatakan mengerjakan sholat berjamaah minimal 2 orang. Yang satu menjadi imam dan yang satu menjadi makmum. Sampai di sini anak-anak, kalau anak-anak kurang jelas, nanti akan kita sambung lagi pembelajaran ini di lain waktu. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua yang belajar, baik Bapak sebagai pengajar dan anak-anak sebagai peserta didik. Sebelum Bapak akhiri materi kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan bacaan hamdalah, dilanjut dengan pembacaan kafaratul majlis. Mari kita baca bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan semoga bermanfaat pembelajaran ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.